FYI juga, arkeologi di jurusan arkeologi di Indonesia itu cuman ada 6 di Indonesia. Ketertarikannya, tapi FYI nih Pak, 630 itu bukan cuman Pak, saya 600 aja enggak Pak. Mmm, bener banget sih, gua juga ada interest banget di situ, sering nonton Indiana Jones, ya itu juga. Iya jawaban kalian 2, 1. Selasar Kampus, Selasar Bercerita, how's it going semuanya? Kembali lagi bersama gua Ramus dan selamat datang kembali di Bedah Jurusan. Nah sekarang gue sudah duduk bersama Fikri. Fikri itu adalah mahasiswa dari Arkeologi Universitas Indonesia. Fikri, selamat datang di Selasar Kampus. halo halo semua. Ini udah di Depok ya? Udah Tapi di masih kosan nih. online, masih online kan? Iya masih online nih. Kebayang banget arkeologi di tengah pandemi pasti kedampak banget gak sih belajarnya? Ya harusnya tuh misalnya kayak kemarin awal semester tuh harusnya kami tuh ada latihan ekskavasi sebelum nanti ekskavasi sungguhan gitu. Jadi nah itu gara-gara pandemi tuh jadi nggak ada dan itu Yah, bener-bener ngaruh sih. Salah satu ekskavasi itu semacam metodenya jadi arkeologi lah. nggak ini ya, nggak turun ke lapangan ya? Turun ke lapangan jadinya cuma pembakaran materi dan itu sayang banget sih. Sayang banget padahal udah excited banget gak sih? Gua aja Iya. ngedenger ekskavasi, wow, turun ke lapangan kayak ikut excited juga gitu. Pasti bakal seru sih, gila ekskavasi arkeologi. Mantap. Tapi ya apa ya? Pokoknya mah sehat-sehat terusnya di Depoknya. Iya, itu yang penting. Jangan lupa juga Sobat Laskar untuk terus jaga kesehatan, terapin terus 5M ya, dan pokoknya sehat selalu. Oke, Fik, kita langsung aja ya ke topiknya. Nah, tapi sebelum gua pengen ngebicarain tentang jurusan lu nih, gua pengen ngebicarain tentang lu nya nih. Gimana sih cerita lu bisa masuk ke Arkeologi Universitas Indonesia? Oke, mungkin apa ya, secara singkat aja kali ya, karena memang nggak panjang amat sih Oke. ceritanya. Jadi singkatnya tuh, gua tuh waktu itu awalnya memang nggak ada niat untuk arkeologi, bahkan asing banget nih apa nih arkeologi, yang tahu kan sejarah, antropologi gitu. Arkeologi itu asing banget waktu SMA. Nah, singkat cerita waktu sekitar kelas 12 waktu itu nyari-nyari kan, oh ini ada nih ternyata ada arkeologi. Waktu itu memang lagi nyari jurusan yang deket-deket sama antropologi atau sejarah gitu. Nah, tadinya mau ngambil ilmu sejarah atau antropologi, tapi melihat realita nilai aku yang waktu itu tahun aku tuh diliatin nilai gitu kan. Nah, waktu itu nilai aku cuma 630. Akhirnya aku mikir-mikir lagi nih. Setelah pikir-pikir kembali, akhirnya aku jatuh di arkeologi sebagai pilihan pertama. Jadi waktu itu aku mikirnya karena aku suka sejarah dan aku juga suka sains dan ilmu sosial juga. Jadi ilmu arkeologi itu mempelajari itu gitu. Nah jadi aku akhirnya pilih arkeologi sebagai pilihan pertama gitu. Karena emang sejak kecil juga aku emang suka pengen neliti-neliti gitu loh kalau mudahnya. Jadi akhirnya aku pilih arkeologi UI sebagai pilihan pertama gitu. Berarti masuknya lewat UTBK ya, pilihan pertama ya? Ya ada TBK ya. Mantap Karena banget sih. arkeologi UI nggak ada paralel kalau nggak salah. I see. Tapi yang penting mah emang gitu sih. Untung aja arkeologi UI masih pilihan lu karena lu ngerasa bahwa oh ini gue bisa nih di sini ya nggak sih? Oh gitu. Gue juga ada menarik gitu kan. Yeah. Yeah. Ada ketertarikannya. Tapi FYI nih Pak, 630 itu bukan cuman Pak. Saya 600 aja enggak Pak. Sedih sekali Pak. tapi kalau lihat dari teman-teman yang lain sih kayak misalnya FK atau FISIP tuh lebih besar gitu dibanding gue kemarin gitu sih. Relate sekali. Kalau saya udah insecure Pak melihat teman-teman saya udah trauma dikit lah gitu, tapi untungnya bisa skip ya dari itu. Wow, berarti dan FYI juga arkeologi di Indonesia, jurusan arkeologi di Indonesia itu cuman ada 6 di Indonesia dan
dan UI adalah salah satu UI adalah jurusan pertama arkeologi di Indonesia. Wah, jurusan pertama. Sih. Ya, jurusan arkeologi pertama di Indonesia. Wah, interesting banget sih. Mungkin gimana ya? Mungkin itu ada interestnya sendiri dari UI untuk memperluas ilmu dari arkeologi nggak sih di Indonesia? Karena kan Indonesia pasti punya sejarah yang masih bisa di-uncover gitu kan maksudnya tuh. Iya benar. Sampai sekarang pun kalau aku pikir ya sejarah Indonesia tuh masih belum sepenuhnya komplit lah. Kalau di 100% tuh belum 100% gitu. Masih banyak hal-hal yang perlu dicari lagi dan sejarah. Bener banget sih. Gue juga ada interest banget di situ. Sering nonton Indiana Jones. Ya itu juga. Indiana Jones. Kalau ya dulu pernah ada tuh salah satu teman aku masuk arkeologi, tanya kenapa masuk arkeologi. Dulu sering nonton Indiana Jones. Oh. Inspirasinya ya Indiana Jones ya. Tapi aku mau state dulu di sini Indiana bahwa arkeologi yang di Indiana Jones dan arkeologi yang di dunia nyata itu benar-benar beda gitu. Mungkin sama nyari benda tapi ada bedanya gitu intinya. Bedanya di realitanya kita nggak akan jatuh ke jurang penuh ular ya Pak ya. Nggak akan dikejar-kejar Nazi. Bola raksasa ya Pak. Aduh gila. Tapi ngomongin soal realita gitu. Ngomongin soal realita di arkeologi itu kayak gimana tuh? Gue sering nonton kayak di Net Geo kayak gitu. Itu bisa relate gak misalnya? Bisa dibilang ya kalau kita ngelihatnya kayak misalnya Lara Croft atau kan Lara Croft juga nyari-nyari benda masa lalu ya atau Indiana Jones gitu. Ada satu hal yang harus di state di sana karena bisa jadi orang-orang misalnya kayak Indiana Jones itu bukan arkeologi misalnya. Boleh jadi bisa jadi mereka hanya antiquarian. Jadi ada perbedaan antara antiquarian dan arkeologi. Antiquarian ini adalah orang-orang yang pada niat untuk mencari benda masa lalu itu bukan untuk meneliti atau mempelajari benda tersebut untuk merekonstruksi kebudayaan, tapi lebih hanya sebagai koleksi. Itu harus dibedakan dulu antara arkeologi dengan antiquarian. Orang-orang yang cuma nyari koleksi kan. Mungkin ada pertanyaan kan, kalau nyari koleksi doang ya ngapain gitu kita neliti. Nah itu kenapa ada arkeologi untuk merekonstruksi itu. Nah itu jadi beda. Jadi realitasnya arkeologi itu bukan ngoleksi. Mungkin ada orang-orang kepikiran masuk arkeologi supaya dapat nyari-nyari benda masa lalu terus dikoleksi. Nah itu bukan arkeologi. Terus saya juga. Terus realitanya juga realitanya kita nggak mempelajari ilmu dinosaurus itu. Tulang-tulang dinosaurus masih banyak sekarang orang-orang yang mikir kalau arkeologi itu nyari-nyari tulang-tulang dinosaurus. Itu nggak benar, itu ilmu dari paleontologi bukan arkeologi gitu. Ya. Itu sih yang perlu diluruskan karena masih banyak orang-orang yang mikir kalau arkeologi ini mempelajari ilmu dinosaurus gitu. Padahal itu bukan karena arkeolog itu sih. Itu banget sih. Gue bisa tahu itu karena gue sering nonton Jurassic Park di Trans TV. Bener. Masa pakai topi yang cowboy gitu terus arkeolog nih. Iya. Itu kayaknya ini banget gak sih, kayak stigma banget sih dari masyarakat ya gak sih? Stigma banget. Iya. Ya ampun, gue juga ke teman gue kayak gitu sih. Ini Indiana Jones ke teman gue kan arkeologi kan. Indiana Jones keren banget. Tapi bukan ya Sobat Laskar ya, ternyata udah di breakdown nih sama Fikri nih soal arkeologi ya. Nah, oke gitu, apa aja sih Fik yang dipelajari di arkeologi itu? Oke, mungkin aku jelasin dulu ya apa definisi dari arkeologi, tadi aku lupa. Jadi arkeologi itu ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lampau melalui material culture-nya, tinggalan budayanya gitu. Jadi kita mempelajari sejarah tapi lebih fokus kepada tinggalan masa lalunya gitu. Nah, budaya masa lampau khususnya karena arkeologi di UI ini arkeologi Indonesia. Jadi kebudayaan masa lampau yang di Indonesia ini dibagi dalam 4 pembabakan. Pertama ada prasejarah, klasik, Islam. Klasik itu Indo-Buddha, Islam dan kolonial. Itu pembabakan zaman di Indonesia. Nah, data arkeologi ini tuh ada 1, 2, 3. Ada 5 artefak, ekofak, fitur, situs sama kawasan. Artefak ini yang dibuat manusia, misalnya tulang yang jadiin pisau atau
kapak lah misalnya, itu artefak sebutnya. Kalau ekofak ini bukan buatan manusia, tapi ada berkaitan dengan hubungannya dengan manusia di masa lalu. Misalnya tulang hewan. Dari tulang hewan kita tahu, oh ini ternyata manusia masa lalu tuh makannya ini gitu. Nah itu disebutnya ekofak gitu. Jadi kita tahu masa lalu tuh manusia masa lalu tuh makan apa. Dari sana, dari ekofak. Sudah fitur. Fitur ini artefak yang tidak bisa dipindahkan. Misalnya benteng, pelabuhan, candi, gereja. Nah, itu sebutnya fitur. Terus kalau situs tuh ya gabungan dari artefak, ekofak sama fitur. Jadi terus ada kawasan terakhir gitu. Kawasan itu kumpulan, misalnya kawasan kota tua, sebutnya kawasan. Nah jadi pada hakikatnya kita tuh mempelajari ke semua benda data-data arkeologi itu. Tapi di arkeologi UI ini kita nggak cuma belajar nggak cuma belajar masa lalu aja gitu. Maksudnya ya memang kita fokus masa lalu, tapi kita juga belajar bagaimana cara mengelola benda masa lalu ini di museum misalnya. Nah itu salah satu yang aku pelajarin di semester awal gitu. Bagaimana sih kita mengkurasi, mengkonservasi benda-benda yang masa lalu kan agak fragile gitu kan, benda-benda masa lalu. Nah, itu kan harus rapi lah gitu, harus latihan. Yeah. Itu kita pelajari juga. Terus ada arkeologi seni. Mungkin ini tahu kan apa yang di gua-gua itu yang lukisan-lukisan gua. Yeah. Nah, itu kan itu masuknya seni kan kalau kita bilang. Nah, itu kita pelajari itu. Terus ada arkeologi ekologi. Bahkan sekarang aku lagi mempelajari arkeologi industri gitu. Kan Indonesia kan dulu industri. Misalnya perkebunan teh Malabar lah di Bandung. Nah, itu kita bisa pelajari gitu. Karena arkeologi itu luas gitu bahasannya. Itu sih kalau dari aku. Oh, I see. Jadi dari yang kita temukan di masa lampau gitu misalnya, itu bisa nge-uncover lagi kayak dunia di masa lalu tuh kayak gimana gitu ya. Iya, kalau bisa ada salah satu yang aku bilang kalau arkeologi itu seperti detektif gitu. Kalau detektif tuh nyari-nyari puzzle supaya nanti direkonstruksi. Nah, kalau kita tuh nyari-nyari benda masa lalu, untuk akhirnya direkonstruksi, oh ini ternyata kita dapat nih gambaran besarnya gitu. Kayak mirip-mirip detektif lah, tapi kita nyarinya benda masa lalu. I see. Terus katanya tadi yang UI itu arkeologi Indonesia ya, jadi lebih tepatnya kayak mencari kutip-kutip jejak masa lampau sejarah Indonesia gitu kan maksudnya? Yang berhubungan dengan Indonesia juga. Soalnya Indonesia juga udah sejarahnya tuh udah banyak lah gitu. Bener-bener banyak lah Indonesia karena luas juga kan dan kaya lah sejarah Indonesia tuh zaman dahulu. Kebayang banget sih emang Indonesia kaya banget. Dan mungkin aja ada sesuatu yang belum kita temukan kan tentang masa lalu gitu kan. Ya jadi kita juga peluangnya luas banget. Banget. Kita juga belajar ini loh, bukan cuma daratan, kita juga belajar maritim. Jadi kita bisa nyelam. Kalau ada yang minat tuh nanti yang masuk arkeologi pengen nyelam-nyelam, pengen nyari kapal, misalnya Titanic, bisa. Nah itu kita pelajarin juga tuh yang di dalam lautan, jadi nggak cuma daratan aja gitu, kita lautan juga belajar gitu. Pertanyaan gue sebagai orang awam, apakah ada praktikum menyelam nanti? Nggak ada deh, dari sini belum ada, tapi baru kemarin dosen aku bilang kalau ada yang pengen tertarik nanti kita arahin gitu, jadi emang baik sih di sini lingkupnya kayak mendukung gitu. Oh ya, itu bagus sih, memang perkuliahan itu kan untuk kembali lagi membantu dan mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya kan ya, bukan cuma dalam bidang akademik tapi dalam bidang minat dan juga soft skill ya nggak sih? Benar. Ngomongin soal soft skill nih sama minat nih, kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan yang mungkin rada sedikit non akademik ya gitu. Gua pengen nanyain tentang lingkungannya nih di arkeologi UI, dilihat dari mahasiswanya, pertemanan mahasiswanya, dari dosen dan terutama UKM nih, ada nggak nih UKM di arkeologi UI? Oke, mungkin aku mau jelasin dulu kalau di arkeologi FIB UI ini tuh ada namanya himpunan. Himpunan ini kita arkeologi namanya KAMA, Keluarga Mahasiswa Arkeologi FIB UI. Nah, terus tipikal mahasiswanya ya tipikal mahasiswa gitu, ada yang ambis, ada yang santai-santai. Bisa dibilang gitu sih, aku nggak bisa mengeneralisir bahwa anak arkeologi ini ambis semua, enggak gitu, tapi kan ada juga yang santai. Kalau aku tipe-tipe yang tengah lah gitu. Ambis enggak, santai juga enggak gitu kalau aku. Netral lah ya. Iya, netral lah ya, jadi bilang tengah gitu.
Nah, apa ya, kalau perihal dosen tuh, jadi ada yang unik di arkeologi ini. Jadi dosen-dosen di arkeologi itu bisa dibilang mayoritasnya hampir semua tuh alumni dari arkeologi juga. Jadi ada rasa kedekatan lah di sana gitu. Jadi kita juga manggil dosen tuh bukan Pak Bu tapi Mbak Mas gitu. Jadi Oh, ada gitu. kedekatan lah di sana gitu. Terus apa ya, perihal himpunan juga, Kama ini benar-benar dukung kami sebagai mahasiswa di arkeologi sih. Ada yang misalnya minat seni kan, emang kita kuliah tuh bukan cuma belajar aja gitu kan. Ada ya, untuk peningkatan soft skill kan kita harus gabung di non akademik. Nah di Kama ini benar-benar ngebantu sih, ada yang misalnya minat seni, minat olahraga ada gitu, minat penulisan ada gitu. Tapi untuk masalah KM mungkin ya itu KM kan di lingkup kampus dan lingkup fakultas. Kalau aku sendiri kesibukan saat sekarang tuh lagi sibuk di salah satu UKM di UI, itu UKM kajian. Itu di luar banget itu dari arkeologi gitu, nggak bahas-bahas sejarah. Bahkan aku tahun kemarin ikut ngebahas tentang kajian kampus gitulah, ngebahas kajian kebijakan kampus, dan itu benar-benar di luar arkeologi kan kalau kita bisa dibilang gitu. Tapi menurut aku itu sih yang apa ya, yang harus diasah gitu, bahwa kita apa ya, kuliah kan nggak cuman memang tanggung jawab aku sebagai mahasiswa kan harus belajar emang sejak awal itu kan ya, tapi ya harus dikembangin juga nih soft skill, hard skill juga kan. Itu sayang gitu, kalau cuman belajar terus kan. Kalau sekarang kan, kalau dulu kupu-kupu kuliah pulang. Kalau sekarang kan kuliah tidur mungkin. Tidur. Bener. Sayang gitu mungkin. Iya. Waduh, emang bener sih ya. Perkuliahan itu adalah mungkin bisa dibilang kayak salah satu instansi terakhir nih ya sebelum kita bisa pergi ke dunia asli nih, yaitu dunia profesional. 4 tahun gitu. Bagiku juga apa ya, kalau bagiku 4 tahun juga sebenarnya nggak cukup untuk waktu berorganisasi atau ber-UKM sih kalau menurut aku, 4 tahun itu. Nah, itu dia teman-teman. Manfaatkan saja ya kalau misalnya sudah masuk ke perkuliahan. Manfaatkan. Kalau gitu, ngomongin soal universitas sebagai instansi terakhir nih menuju ke dunia profesional nih, gue yakin pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh calon-calon mahasiswa nih, calon camaba, prospek kerjanya nih, prospek kerja dari arkeologi itu apa sih? Dulu waktu aku masuk arkeologi pasti ditanya ini juga sih sama orang tua. Arkeologi apa? Prospek kerjanya apa gitu. Pasti gitu ketika mungkin ada yang pengen masuk arkeologi itu pasti tanya gitu, kalau orang tuanya nggak tahu arkeologi apa, prospek kerjanya apa gitu kan. Biasanya gitu kan. Nah, kalau apa ya, kalau bisa dibilang sakleknya gitu, kalau pengen saklek terus diurusin arkeologi, kita bisa ada dosen jadi tenaga pengajar, terus ada peneliti juga, ada juga bisa jadi di instansi. Jadi di apa ya, di bisa dibilang arkeologi ini nanti setelah lulus tuh kalau berkompeten ya, benar-benar luas banget instansinya. Ada Puslit Arkenas itu apa ya, pusat penelitian arkeologi nasional, itu yang nasionalnya terus ada BPCB, ada Balar tuh Balai Arkeologi, terus dan itu juga ada yang cagar budaya, dan ada museum juga. Banyak kating-katingku yang kerja di museum, dan bayangin deh ada berapa museum di Indonesia, dan bahkan di BPCB ini tuh di tiap daerah tuh ada gitu, banyak. Aku nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak gitu, dan ada berapa museum di Indonesia gitu, dan kita arkeologi tiap tahun misalnya angkatan aku hanya ada sekitar 50 orang gitu, dan itu kan 50 orang pasti nggak semuanya di arkeologi di Saktok gitu. Dan itu tuh makanya menurut aku ketika ada orang-orang yang masih takut kerja di arkeologi nanti lulus jadi apa gitu kan, jangan takut sih menurut aku, karena emang seluas itu di arkeologi ini gitu. Bener banget sih, ngomongin soal museum yang ada banyak di Indonesia itu, bahkan FYI nih Sobat Laskar ya, di Bandung sendiri setahu gua ada 3 atau mungkin lebih ya, correct me if I'm wrong ya, gue taunya ada 3 sih, ada Sri Baduga, ada Museum Geologi, sama Museum Bandung kan gitu. Jadi wah emang ya, dan di museum itu banyak gitu ya, museum itu banyak,
ada yang lulusan kita tuh, yang kita butuh museum itu banyak, ada konservator, ada kurator, dan itu kita kadang kekurangan tenaga gitu. Biasanya butuh anak-anak arkeolog, karena di Indonesia sendiri yang pelajari kayak gitu kan sedikit gitu, yang mendalami itu gitu, selain arkeologi gitu sih. Oh, I see. Karena pertama tadi aku jelasin juga, di arkeologi ini juga kita juga bukan cuma belajar kayak tadi, kayak misalnya fokus di kayak kita kuno lah, saya bilang belajar masa lalu kuno loh gitu, enggak, karena kita juga manfaatin teknologi, kita cara gunain drone, cara gunain fotografi, nanti kita pakai teknologi, kayak ada aplikasi gitu, fotogrametri itu namanya, nanti kita misalnya foto, nanti kita bisa lihat nih kayak hasilnya mendigitalisasi lah gitu. Itu karena kita belajar kayak gitu, nggak kuno lah gitu, kita tuh nggak sekuno itu. Bisa dibilang sekarang arkeologi itu pasti kebantu banget gak sih sama perkembangan teknologi sekarang? Ya udah maju lah, iya, udah maju. Itu bakal ngebantuin banget sih, kayak ngebuka, pokoknya banyak banget hipotesis apa loh, ketemu ini pasti kesana. Oh gila, kebayang banget. Iya. Bahkan kalau di luar negeri sih ya, kalau kita bandingin di luar negeri, arkeologi itu benar-benar dihargai lah gitu. Kalau bisa dibilang lebih dihargai daripada Indonesia gitu. Kan masih banyak orang-orang yang masih sinis terhadap arkeologi. Kalau di luar negeri itu benar-benar dihargai arkeologi gitu. Misalnya di Eropa gitu. Bahkan teknologinya juga udah maju gitu. Bahkan benar-benar maju gitu. Maju itu. Dan museumnya juga bagus-bagus sih, kalau bisa dibilang maju-maju gitu. Museum di luar negeri mah tuh jangan ditanya. Bayangin kan, bisa jadi tuh. Iya makanya. Terus teman-teman, jadi prospeknya bisa ke sana gitu kan. Banyak kok anak lulusan arkeologi yang lanjut S2 ke luar negeri, ke Leiden, karena memang data-data Indonesia banyak yang di Eropa gitu kan. Kita kan dulu dijajah gitu bisa dibilang. Nah itu tuh kan banyak ya, para kolonialis ini mencuri-curi data gitu dulu, zaman dulu. Nah kita tuh banyak yang belajar juga tuh ke negara Leiden, misalnya ke Belanda. Banyak kok yang lulusan S1 ke S2 di Eropa. Keren banget sih, kebayang banget. Tapi bener banget sih, ya ampun, yang gue bayangin dari berarti arkeologi itu bisa keliling dunia, ke Eropa, ya kan, instansinya mungkin lanjut lagi ke keliling dunia, di negara-negara di Eropa gitu kan misalnya kan. Ya, banyak. Dilanjutin lagi. Bahkan ada salah satu cutting aku waktu itu exchange gitu loh, kayak exchange gitu ke salah satu negara di Asia atau Asia kalau nggak salah, aku lupa. Banyak yang bisa diasah lah dan digali di sini gitu. Bener banget, digali, arkeologi menggali, digali. Oke. Terlalu arkeologi ya digali. Anaknya tuh arkeologi banget gitu. Gali banget. Ya ampun. Oke deh, kalau misalnya kayak gitu, Vic, kita hampir mau masuk ke segmen terakhir nih. Kita hampir mau selesai. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi yang akan gue ajukan. Yang pertama adalah jalur-jalur apa yang bisa masuk, yang bisa kita tempuhin buat masuk ke arkeologi UI? Oke. Kalau di UI ini arkeologi hanya bisa di SNMPTN. Masih ada SBMPTN ya sekarang? SBMPTN sama ya UTBK dulu kan. SBMPTN sama SIMAK reguler. Itu sih. Nggak ada paralel atau KKI. Iya nggak, reguler aja. Terus terakhir. Terus mungkin ya bisa lewat Webcin, Kutek, canda-canda. Ya ampun. Itu di UI, itu jalan di UI. Aduh, gokil. Oke deh, terakhir nih, ada nggak nih pesan dan saran untuk sobat-sobat Laskar nih yang pengen masuk ke arkeologi UI? Oke, kalau pesan dan untuk anak calon-calon lah ya sama Mbak, bisa dibilang pertama sih, untuk untuk diniatin dulu aja gitu, misalnya niatin belajar dulu lah gitu. Terus misalnya ada pertanyaan lagi, gimana cara ningkatin motivasi belajar gitu kan. Kalau aku sendiri tuh bukan tipe orang yang ambis gitu dulu waktu kelas 12. Tapi kalau aku tuh masang target di tiap pekan itu materi ini kuasai, kayak ya harus dikuasai lah materi ini. Jadi mungkin kalau misalnya aku pengen pesan tuh cara belajar sih, mungkin
untuk teman-teman tuh harus tahu apa ya, diri sendiri gimana cara belajar yang enak. Karena menurut aku tuh tiap orang tuh cara belajarnya beda-beda gitu. Nggak misalnya ngikutin temen yang belajar tiap hari 200 soal, tapi ternyata kamu nggak bisa gitu, tapi ngikutin temen aja gitu. Nah itu salah menurut aku. Harus tahu dulu gimana proses belajar diri kamu sendiri gitu. Tuh, terus apa ya, untuk teman-teman yang pengen masuk arkeologi UI gitu, tetap yakin kalau memang itu pilihan kamu gitu, karena jangan terlalu dengar apa kata orang gitu. Misalnya arkeologi sempit prospek kerja, dan misalnya arkeologi kuno, enggak kayak gitu, karena memang kita tuh apa ya, luas lah, dan kita banyak belajar hal-hal banyak di sini, dan apa ya, dan memang aku pun sampai sekarang nggak nyesel sih masuk sini. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen masuk arkeologi, ditunggu jaga terus semangat belajarnya, itu sih penting, jaga terus semangat belajarnya, dan ditunggu sih di FIB UI, ditunggu di FIB walaupun semoga offline. Offline, amin. Ingat, udah sih kalau dari aku itu. Wah, oke deh Sobat Laskar. Nah itu dia, jangan lupa buat semangat terus. Pokoknya tekadin dulu dari Sobat Laskarnya sendiri nih. Kita tekadin buat habis itu kita jor-joran. Kita semangatin aja lah buat nyampein mimpinya ya. Terutama ke arkeologi UI. Nanti ditunggu nih sama Fikri nih. Dan semoga aja nanti bisa offline dan kita bisa turun ke lapangan. Amin offline. Dengan betah nih online. Iya ya. Karena itu gitu. Sih, pasti itu nggak sih yang ditunggu sama anak-anak arkeologi? Justru itu yang dipengenin. Wah, kurang esensi lah online ini. Ya ampun, kerasa banget sumpah. Gue relate banget. Aduh, oke deh Fikri, makasih banget udah mau datang ke Selasar Kampus. Thank you banget sudah pengen nyurahin ya kepada sobat-sobat Laskar tentang arkeologi UI, dan buat sobat Laskar thank you banget udah nonton kita. Pokoknya stay tune terus di Selasar Kampus, Sasar Bersih. Bye.